Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar semuanya, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas di luar kelas hari ke-27, di mana tugasnya adalah menjawab atau mengupload jawaban mengenai pertanyaan tema BBB, yaitu prioritas dalam proses membimbangkan. Nah, di mana pertanyaannya adalah yang pertama, kegiatan apa yang harus diprioritaskan motivator dalam proses membimbangkan, mengapa, dan jelaskan. Nah, kegiatan prioritas di dalam proses membimbangkan anak di Bimba IO adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, sesuai dengan temanya, Bimba itu adalah bimbingan minat belajar dan baca anak. Jadi di sini prioritas kita utama adalah membimbing atau menumbuhkan minat baca anak dengan cara kita mengajak anak bermain baca-bacaan. Selanjutnya, kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan dalam proses Bimba interview? Nah, di sini saya menerapkan bermain baca-bacaan itu bisa di awal ketika saya memulai kelas. Nah, dan di kegiatan ini, lalu di kegiatan akhir ketika kita mengevaluasi afeksi anak. Nah, di sini kita mengajak anak berdialog dengan menyelipkan bahasa Bimba, seperti itu. Yang ketiga adalah, sudahkah Anda melakukan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses Bimba DL dan berikan contohnya. Saya sudah menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan. Contohnya seperti ini ya. Ketika anak saya ajak berdialog ketika dia baru sesudah dia membaca doa, sesudah belajar, saya tanya-tanya dulu, saya ajak dulu anak berdialog. Contohnya seperti ini. Kakaknya tadi sudah MANDI belum? Sudah sarapan pakai apa kakaknya? Sarapan pakai NASI atau ROTI? Nah, seperti itu dengan bahasan sederhana. Lalu ketika di kegiatan itu, ketika anak mengerjakan modul, misalnya modul baca 1A, saya mengajak anak berdialog lagi. Misalnya di situ ada BOLA. Nah, saya mengajak anak, kakaknya di situ ada gambar apa? Panggilin Ibu L dong. Oh, ada gambar BOLA. Kalau BOLA itu hurufnya seperti apa ya? BOLA bola, BOLA bola. Nah, setelah itu baru kita mengajak anak menarik garis. Dan di terakhir, di akhir kelas nanti juga menjelang pulang, saya biasanya akan menanya, istilahnya saya akan mengajak anak bermain tebak-tebakan dulu sebagai tiket dia pulang. Misalnya, kakaknya siapa yang mau pulang hari ini? Siapa yang mau pulang? Jadi saya Bu El. Jadi ketika dia mau pulang, kalau mau pulang, Ibu El punya tiketnya dulu. Ibu El mau sebutkan BOLA, terus anak menebaknya BOLA itu apa? Bola. Misalnya ROTI apa? Jadi anak menebaknya ROTI itu roti, seperti itu. Selanjutnya, sebutkan manfaat dari kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kegiatan bermain baca-bacaan ini manfaatnya itu yang pertama untuk motivator. Bagi motivator, bermain baca-bacaan ini bisa melihat seberapa jauh atau mengevaluasi afeksi dan kognitif anak. Di segi afeksi kita bisa melihat bagaimana semangat anak belajar, bagaimana ekspresi anak ketika kita ajak bermain baca-bacaan, bagaimana semangat anak, apakah dia merasa cepat bosan atau tidak. Dengan segi kognitif kita bisa lihat seberapa jauh anak mampu menguasai modulnya, modul yang sedang dikerjakan atau modul yang sudah lewat. Jadi kita mengulang-ulang modul yang sedang berjalan atau modul yang sudah selesai dibahas anak. Jadi kita bisa bermain, mengajak anak itu bermain modulnya lagi dengan mengajak bermain baca-bacaan, bisa dengan modul yang ada di kotak-atik ke anak. Selanjutnya, terakhir, apa dampak jika motivator tidak menerapkan bermain baca-bacaan pada proses Bimba? Nah, dampaknya yaitu jelas ya. Kalau kita tidak mengajak anak bermain baca-bacaan, otomatis anak akan berasa belajar itu membosankan. Belajar membaca itu, aduh kok bacanya itu lagi sih. Yang saya tahu ya, anak di umur segitu dia akan merasa cepat bosan. Jadi ketika kita tidak menerapkan bermain baca-bacaan, kita misalnya menunjuk huruf ROTI, itu aja
Jadi anak akan merasa cepat bosan, anak akan merasa capek sendiri, dan akhirnya dia tidak akan mau lagi belajar dengan kita. Nah seperti itu. Terus manfaatnya bagi anak bermain baca-bacaan itu yaitu tadi, ketika anak kita ajak bermain baca-bacaan, dia akan timbul semangatnya, motivasinya ketika dia baca-baca. Jadi dia merasa, oh dengan baca, misalnya kita nyanyikan MA mama, jadi dengan keseharian dia bisa mengulangnya dengan nyanyi-nyanyi seperti itu. Dia akan merasa, iya nih ya, belajar baca itu menyenangkan ya, kita belajar di Bimba itu nggak bosan, nggak cepet bosan. Kakaknya yang biasanya suka ngeluh ketika diajak belajar baca sama orang tuanya, ketika dia di Bimba, biasanya anak akan merasa happy dan senang ketika bermain baca-bacaan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.